Selamat pagi, hari ini jadwalnya ke Bromo. Ini adalah tujuan utama dan ini jam 2 dini hari, sudah siap-siap dan aku siap duluan karena aku hampir nggak bisa tidur ya. Suamiku juga nggak bisa tidur, akhirnya ya udah aku cuci muka aja, langsung beres-beres, siap-siap, mandiin anak, kemudian aku ke bawah dan di bawah juga pada siap-siap semua, ada yang buat kopi dulu. Dan di sini rame-rame ya, kita ada 4 keluarga tapi nggak semua ikut. Ini ada Mbak Ani, ada Mbak Wiwi, Taye, sama Pak To. Dan kebetulan di sini dapet villanya enak banget. Villanya ini di area Ngadas, dingin banget. Ini jeepnya udah datang di jam 2 ya, jam 2 kurang sepertinya sudah datang. Kemudian ini anakku, hai Nelly, hai, dia semangat banget. Dari 1 bulan sebelumnya itu udah semangat banget, udah semangat dia mau berangkat. Lihat jeepnya udah, aduh, padahal ini jam 2 ya. Hai Mbak Ratna, hai Cici, Tasya, dia juga udah berangkat. Hai Nadia, semangat sekali, pada semangat tuh. Suamiku yang pakai pakai sarung, dia juga udah prepare semua, udah disiapin jauh-jauh hari. Ini kita netepin ya, yang siapa mau naik jeep yang mana, sama siapa aja. Sebenarnya kita itu pesen jeepnya 4 ya, tapi kebetulan dapetnya hanya 3. Dan ini kita berangkat, karena kalau hari libur itu Sabtu Minggu atau hari libur tanggal merah gitu ya, aduh, harus booking dulu jauh-jauh hari deh. Kalian kalau mau ke Bromo harus disiapin jauh-jauh hari tanggalnya, nginepnya di mana, karena kemarin itu ya mau cari villa itu susah banget ya. Maksudnya nggak dapat itu, enggak, cuman kita kan itu ya ada lansia juga, jadi nyarinya itu yang dekat dengan pintu masuk Bromo. Dan kebetulan ini dapat di Ngadas, sebelumnya itu dapat di Brambangan, udah di BDP, kemudian nggak jadi ya, terlalu jauh, nanti berangkatnya juga terlalu malam. Maksudnya ini kan bisa jam 2, jam 3 sebenarnya. Terus kemudian ditawari lagi dan kita cari-cari, alhamdulillah dapet di Ngadas. Perjalanannya 1 jam dan kita memutuskan untuk ke tanjakan 2, tepatnya di Seruni Point, karena untuk di yang satunya itu aduh macet pokoknya ya, apalagi kalau tanggal libur gitu, aduh, mungkin kita malah jalannya lama ya. Di Seru ini juga jalannya lumayan, lumayan kaki bergetar. Ada banyak yang nggak ikut ya, Pupo nggak ikut, Ibu nggak ikut, Bapak nggak ikut, kemudian Mbak Uwi sekeluarga nggak ikut, Mbak Ratna juga nggak ikut naik. Ini udah sampai ke penanjakan dan parkirnya jeep itu di jalan kayak gitu ya, nggak ada tempat parkirnya. Kemudian kita alhamdulillah dapat parkirnya itu yang agak deket sama jalan naiknya itu. Nah, ini pemandangannya luar biasa. Ini setiap ada pos itu kita berhenti karena ya itu nanjak luar biasa. Kalau buat yang nggak kuat jalan, ini ada bisa naik kuda ya. Tapi kalau yang dari bawah itu, dari bawah tempat parkiran jeep itu kenanya 200.000. Dan aku memutuskan untuk jalan aja karena aku baru pertama kali ya ke Bromo ini, jadi semangat luar biasa. Alhamdulillah kuat juga sih ini anakku juga, sampai pos berapa, bukan pos tempat istirahat kayak gitu,
ketiga kayaknya dia sudah nggak kuat, kemudian digendong sama suamiku. Kalau aku udah nggak kuat bawa barangku sendiri aja udah capek ya nanjaknya. Aduh, ini sebenarnya bintang-bintangnya banyak yang kelihatan, cuman ini ngerekamnya pakai HP ya, jadi nggak kelihatan. Terus kemudian ini juga bareng-bareng sama orang-orang bule, sama orang Cina kayak gitu, banyak sekali ya yang kesini. Katanya ini berapa tahun yang lalu itu belum dicor kayak gini, dan saya membayangkan, aduh ini pemandangannya bagus sekali. Ini aku belum kebayang ya kalau siang itu gimana keadaannya kalau dilihat dari atas, karena kan berangkatku malam. Terus ini tiap pos berhenti, dan di pos ini Mbak Ratna ini aku beli baksonya lumayan enak. Buat bakso itu beli bakso itu bukan untuk dimakan ya, untuk dipegang. Itu dingin banget di -8. Halo C, semangat. Kita nungguin temennya yang lain ya, karena jalannya juga nggak keburu-buru, jadi sambil nungguin tiap pos kita nungguin kayak gitu, meskipun nyampainya juga nggak bareng. Ini suamiku, hai. Aduh, pemandangannya luar biasa, indah sekali. Tiduran dulu karena sambil nunggu temennya. Aduh, di sini capek ya, capek banget. Itu ada Ufa. Lah ini di pos bukit apa itu, Kedaluh ya, ada kafe kayak gitu. Saya mikir ya, gimana caranya orang-orang itu bawain barangnya ke atas untuk dijual kayak gitu tuh gimana. Aduh, gak habis pikir aku. Ini di pos selanjutnya kita juga masih berhenti, dan setiap pos itu ada yang itu ya, ada yang jualan, terus ada toilet juga. Aduh, akhirnya ini sampai tangga juga, dan saya kira di tangganya itu naiknya itu nggak terlalu jauh ya. Oh, ternyata masih jauh banget ini, dan ini nanjaknya, aduh, ini masih jauh ya teman-teman. Bagi yang gak kuat gak usah dipaksain, nunggu di tangga ini aja. Nanti kalau pagi itu udah view-nya luar biasa, ada awannya juga, bisa lihat dari sini sebenarnya. Ini masih jauh ya, masih jauh. Tiap pos itu aku berhenti, dan ini aku masih pegang itu baksoku, aku pegangin bukan untuk dimakan, untuk dipegang biar hangat. Tuh, anakku udah nggak kuat ya, dikit-dikit berhenti nih. baksoku udah sampai dingin gara-gara udaranya dingin banget. Aduh, dia capek. Anakku luar biasa, dia itu usianya 5 tahun ya. 5 tahun udah kuat loh naik Bromo ya, maksudnya nggak full naik semua, cuman ya dia sudah semangat. Itu luar biasa, semangat Nelly. Lihat pemandangan yang luar biasa. Ini nyampe sini itu kita jam 4 ya. Sebenarnya berangkat dari villanya itu bisa jam 3, tapi takut kalau macet dan lain-lain, akhirnya berangkat jam 3. Hai Ufa, Mbak Ani, Pak Budi, ini satu keluarga. Nanda sama Tasya itu sendirian, mama papa sama adiknya itu nggak ikut karena nggak kuat. Kalau emang nggak kuat memang nggak usah dipaksain sih. Alhamdulillah akhirnya sampai. Aduh, finish ya. Ini paling atas puncak ini. Di puncaknya masih sepi. Di jam 4 masih sepi ya, jam 4 lebih sih sebenarnya. Itu ya ada yang masih naik lagi itu ke atas kayak gitu tuh, ada yang cari
mau lihat awannya nanti dan nggak ada orang banyak, itu ada yang naik-naik masih jauh lagi, tapi jalan Kemudian di jam 5.30 kita memutuskan untuk turun karena jeepnya itu biar nggak macet turunnya ya, jadi semakin cepat semakin baik biar kita nanti nggak macet di jalan untuk wisata selanjutnya ke Pasir Berbisik. Ini waktu kita turun pemandangannya juga aduh luar biasa, makanya kalian ya yang nggak kuat ke puncak nggak usah ke puncak, nggak apa-apa, di tangganya ini sudah kelihatan gunung-gunungnya itu sudah kelihatan. Gunung Semeru terutama indah banget. Kemudian ini anakku minta digendong ya karena udah capek, dingin. Akhirnya kita sampai juga. Kita memutuskan untuk ke Gunung Teletubbies dulu. Ini masih sepi ya, kata bapaknya, ini kalau nanti agak siangan gitu udah rame banget. Dan ini kita yang melewati jalannya itu debunya luar biasa. Kemudian kita ke Bukit Teletubbies untuk melihat dan
berfoto-foto tentunya. Matahari pagi, mataharinya udah muncul tapi udaranya masih dingin banget. Tapi turun ini nggak sedingin yang tadi di atas sih, di puncak. Ini apa namanya, masih hangat-hangat kayak gitu, enak ya. Tapi juga masih pakai jaket, masih pakai sarung tangan karena juga masih dingin banget.
Dan akhirnya ini sudah hari berikutnya, dari Bromo turun, terus ganti baju dan lain-lain, bersih-bersih, sholat duhur, kemudian kita akan pulang ke Bojonegoro. Terima kasih Villa udah membuat kita happy semalam. Ini kita beres-beres, ini ibu ya, beliau juga udah 65 ya. Terima kasih Villa. Dan kita sekarang mau perjalanan pulang. See you next time Bromo. Terima kasih sudah membuat kita bahagia.